Yang gue denger kan di kapal itu pasti berat ya, apalagi lu kontrak pertama. Lu sempat mengalami itu juga nggak? Di situ gue belajar 3 bulan, ya alhamdulillah lulusan terbaik gitu kan. Gue di sana, gue kemarin disuruh pulang, dibilang gak guna, dibilang gue sampai kan dilempar stapler. Anjir, yang cantik itu cewek-ceweknya ya. Tinggi-tinggi. Ya udah itulah. Enak-enak tapi. Ternyata pas gua keluar itu kapal kita itu dikawal sama korvet, kapal perang Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue di channel Ice Juice. Ini gue ada acara baru, jadi gue namakan acara ini adalah Forecast. Dengan jargon Let's Talk About It. Jadi di acara ini gue pengen ngobrol, pengen membahas about everything. Jadi let's talk about everything, maksudnya gitu. Oke. Narasumber gue udah ada di sini. Ardi Sastra Kusuma. Raden. Raden Ardi Sastra Kusuma. Jangan lupa, jangan. Awal-awal udah sombong ya. Ini soalnya akan sombong juga apa gimana nih? Oke. Harus merendah. Gue biasa manggil dia Pak Ardi. Apa kabar Pak Ardi? Baik ya. Terima kasih. Ini masih bulan Ramadan nih, gimana? Puasa lancar? Puasa harus lancar gitu kan. Sebagai salah satu panutan di kantor, gue harus memberikan contoh yang baik. Boleh. Jadi mereka harus lancar ya puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke. Kita akan ngobrol banyak. Gue udah kenal dia 4 tahun belakangan ini, ya kurang lebih. Banyak cerita, banyak kisah backgroundnya Pak Ardi ini. Makanya gue juga mau kalian dengar pengalamannya, kehidupannya, apa aja hobi-hobinya. Gitu. Oke, siap nih, kita mulai aja ya. Siap loh, tadi juga siap. Oke, mungkin kita awali dari pengalaman kerja. Pengalaman lu di kapal pesiar. Oke, lu pernah di kapal pesiar ya? Pernah. Apa nama kapal pesiar? Holland American Line. Holland America Line. Belanda Amerika. Kapal Belanda Amerika. Kapal Belanda Amerika. Yang di mana tuh beroperasinya? Jadi kapalnya ada 20. Kapal ada 20 banyak ya. Kebanyakannya itu di galangannya itu pokoknya teregistrasi di Belanda. Tapi beroperasinya di seluruh dunia. Jadi kapalnya itu selalu pakai akhiran dam. Dam itu dalam bahasa Belandanya itu kapal. Contoh Westerdam, Oosterdam, Rotterdam dan lain-lainnya. Memang lu lulusan hospitality? Enggak, gue lulusan ekonomi, accounting di Bogor. Itu juga pergi kapal itu ya sedikit kecelakaan juga. Gue sebelumnya di Bulog itu urusan beras, calon PNS, honorer. Yang dimana kan kalau pendapatannya PNS BUMN ya, bukan PNS daerah ya. PNS BUMN itu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah di bagian gue itu penempatannya pada waktu itu tuh di Indonesia Timur. Kupang. Indonesia Timur. Sementara lu tinggal domisili di Bogor. Dan itu bisa pindahnya tuh either 10, 12, 15 tahun. Anjir. Daripada gue dapet bini orang Kupang, orang mana yang gue gak kenal. Gitu kan, mendingan ya udah gue. Oh, makanya lu nggak ngambil itu? Nggak ngambil, gue nyesel. Sekarang nyesel kenapa nggak mau jadi PNS, aku udahlah gitu kan. Akhirnya singkat cerita, gue ditawarin nama sepupu gue yang udah kerja di kapal duluan untuk naik kayu. Udah lu naik kayu kapal sama-sama lu. Ibaratnya kalau tanda kutipnya itu buang diri jauh gitu kan. Apa lu kenapa depresi? Jadi enggak depresi, cuma ibaratnya gini loh, daripada lu jauh-jauh ke Kupang kemana gitu kan, mendingan lu udah aja ke Amerika sekalian. Jauh sekalian. Dan duitnya gede kan? Duitnya lebih besar. Oke. Akhirnya lu mengikutilah proses untuk naik ke kapal itu. Berapa lama tuh prosesnya? Prosesnya 3 bulan. 3 bulan itu kayak saringan awal dari 50 orang atau 40 orang. Karena yang gua ambil itu posisi administrasi. Jadi nyambung sama kuliah lu ya? 20 sampai 25 orang sekian, yang keterima cuma 6 orang sampai 10 deh kalau nggak salah, 10 orang. Dari 40 orang yang keterima cuma 10 orang. 10 orang. Dan salah satunya lu? Salah satunya gua. Gila. 3 bulan training kita di Cikarang, satu pusat kayak pelatihan. Di situ lengkap lah. Ada kayak miniatur kapal kayak gimana dibuat sedemikian rupa. Udah di situ gua belajar 3 bulan ya. Alhamdulillah lulusan terbaik gitu kan. Gue di sana
Lulusan terbaik. Harus lah yang terbaik. Lulusan terbaik, terbaik ya? harus. Dapat Dari 40 orang jadi 10 orang, lu salah satunya dan lu ada lulusan terbaik. Wih, gila. Gue dapat hadiah. Lulusan terbaik cuma satu. Nomor 1 lah. Dapat 300. Sombong yang kedua. Dapat 300 US dollar dan gua berhak. Itu apa hadiah? Hadiah. Dia cuma kasih aja 300 US Udah dapat uang saku lu belum apa-apa ya? Dapat uang saku. Aja. Dan di situ gue berhak untuk milih ke tempat mana yang gue mau. Nah, Oke. admin itu karena dibagi 4. Admin itu kayak net audit, kalau di hotel itu Net FC, audit, controller kalau Akunting bukan sih? accounting. Hmm. Controller kalau controller itu cost control, terus kayak crew office itu bagian kepegawaian. Nah ya. Sisanya HR gitu. Di kapal itu jadi Oh, itu dari masuknya 4 administrasi itu, semua tuh. yang mana yang gue mau, gue masuknya akhirnya ke ini. Terakhir housekeeping ada 5. Oh, karena lu berhak memilih karena lu lulusan terbaik. Ya, nah, karena sepupu gua dia night audit gitu deh. Oh, 10 masih ada? Masih ada. Oke itu ya. Sepupu gua night audit officer di sana ya akhirnya gua milih Tahun berapa tuh, Sari? 2005 2006. 2005 2006. Umur 21 tahunan. Umur sekitar 21 tahun. Lalu proses 3 bulan training terus 3 bulan lagi kayak ikut Oh, jadi total 6 bulan. 6 bulan. Visa, paspor, itu Simenbook. termasuk cepet ya? Cepet ya 6 bulan. Jadi kita tiket dibayarin. Yang tadi 10 orang itu naik bareng semua? Enggak. Beda-beda tergantung penugasan. Oh. Kan kapalnya ada 20. Gua termasuk waktu itu penugasan gua pertama itu di kapal Amsterdam. Itu di Amerika, di Alaska dan Meksiko. Dia kalau musim dingin ke Meksiko, kalau musim panas dia ke tempat yang dingin. Akhirnya setelah proses 6 bulan naiklah lu kapal di kontrak pertama ya. Kontrak pertama. Oke, dari Indonesia tuh ke Jepang. Dari Jepang ke langsung direct flight ke Amerika. Oh, connecting di Jepang. Iya. Oke. Join lah lu tuh. Join. Oke, jadi sebagai posisi di Net Audit Clerk. Net Audit Clerk. Junior. Ngurusin apa itu? Jadi ngurusin semua transaksi keuangan yang ada di kapal. Transaksi keuangan ya, Transaksi keuangan yang ada di kapal. Ini akunting banget ya berarti. Akunting. Jadi satu kapal itu isinya 700 staff, 2.500 penumpang, total 3.000 orang penumpang di sana. 3.000 lebih berarti ada 3.000 setiap orang. transaksinya tuh lu yang ngurusin. Lu yang Apa ngecek. dari kamar, F&B, kasino. Di situ ada Kasino. ada kasino juga. Gila, pusing juga ya. Itu Pusing. kontrak pertama lu tuh. Kontrak pertama. Berat. Gila. Kontrak pertama itu sangat berat. Oke. Yang gue denger kan di kapal itu pasti berat ya. Apalagi lu kontrak pertama. Lu sempat mengalami itu juga nggak? Sama. Kontrak pertama tuh homesick. Lu masih belum dia kayak Ya lu jauh dari rumah, Jauh dari lu rumah. menghadapi pekerjaan yang baru lu Iya. kerjakan. Sempat lu ngalami itu? ngalamin karena lu tinggal 10 bulan di sana tanpa ada hari libur. Satu kontrak 10 bulan tanpa ada hari libur. 7 hari kerja 7 hari seminggu kali 10 bulan. 10 bulan. Cis. Gitu. Gila, Jadi beratnya itu ya satu, lu nggak ada teman, nggak ada keluarga, lu hidup sama orang yang lu suka atau nggak suka, ya udah dulu di situ. Kalau aja lu Kalau nggak bisa nyebur pulang ke Indonesia gitu, nggak bisa ya. Kalau lu ya makasih. Kalau lu broken kontrak, ya lu harus ganti tiket lu naik plus tiket orang yang gantiin lu. 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Kalau di Amerika sekitar 4.000. Tapi lu lolos ya? Maksudnya lancar tuh 10 bulan? Enggak lah, gue sempat Nggak, maksudnya tapi lu sampai beres? sampai 13 bulan. Kontrak pertama 13 bulan? Extend sampai Gimana tuh di awal-awal kontrak lu sebulan 2 bulan pertama gimana? sebulan 2 bulan masih enak ya, karena jadi kalau lu naik ke kapal itu, kalau lu junior belum pernah naik ke kapal, pasti akan satu orang yang stay di sana untuk ngajarin ilmu semua yang dia punya. Oh, jadi lu diajarin dulu sama orang yang akan pulang. Cuman masalahnya orang yang udah mau pulang itu dia udah ogah-ogahan ngajarin. Lu bayangin lu udah hidup 9 bulan, sebulan terakhirnya yang lu pikiran lu udah ke rumah, holiday udah kayak pengen gimana, pulang pengen pulang, lu ngajarin lu. Nah, itu berhasil diajarin sama dia? Enggak. Parahnya sama teman, parahnya lagi bosnya yang pimpinan departemennya itu, dia tuh sama-sama pulangnya. Jadi bareng. bos lu udah nggak temen lu nggak ngajarin, senior lu, bos lu juga nggak ngasih tau apa-apa. Pokoknya pikiran mereka udah holiday aja. Pokoknya setiap hari itu yang diomongin bukan ngajarin. Gue pulang mau gini ya, gue pulang mau jalan-jalan ke sini. Pokoknya udah pikiran udah liburan aja. Sementara lu newbie yang perlu diajarin. Iya, lu nggak tahu sistem Microsoft apaan sih, Fidelio, Opera apaan sih, kayak gitu-gitu kan. Tapi diajarin kan sebulan itu? Ya ajarin, cuman ajarin posting doang aja. Gue udah ajarin posting, semua orang juga bisa posting, tapi
Lu kalau di kapal, Sementara lu mengaudit. karena audit plus lu jadi IT, setengah IT di kapal tuh. Lu harus bisa setup semuanya. Setup harga. Sistem setup harga, Oh, gitu. micros di mana lu rusak lu harus benerin. Casino sistem lu harus tahu, casino workshop lu harus tahu, semuanya lu harus tahu dari A sampai Z. Berarti itu 1 bulan diajarin itu nggak maksimal. Nggak ada yang masuk. Nggak maksimal. Oke. Nah. Abis itu dia pulang, datang bos baru. Sebelumnya itu dia sempat waktu itu sempat pas dia cek siapa yang gantiin dia ngomong cuman, "Di lu sabar ya, bos lu yang gantiin gua nanti." Itu killer. Namanya Ungki. Oh, dia udah kenal. Oh, Udah namanya lah, Ungki, Pak Ungki. Dia udah kenal lah. Dia udah kenal, ya namanya udah, mereka udah 10 tahun 15 tahun di kapal kan, pasti kan mereka udah pernah hidup bareng kan. Iya, iya, Udah lah, iya, parah iya. lah. Parah, udahlah bos gua datang situ, dia nanya lu bisa apa, gua nggak bisa apa-apa, gua cuma bisa ini, udah lah. Wah bangsat si Agus, gua cariin di Indonesia tuh, dia bilang gitu kan. Gua dapat anak buah blow on bego, udah. Emang berapa orang yang kayak lu? Clerk tuh ada 2. Yang satu lagi teman lu? Satu lagi anak baru juga, baru pertama kali anak baru juga. Mati gua tuh 2 anak. Berarti si Ungki ini lumayan keteteran lah. Wah, awal-awal. keteteran dia, udah. Gimana, Ungki itu gimana Dari pertama aja gue di anjing goblogin tuh. Dari pertama di anjing goblok. Karena lu belum tahu apa-apa tuh, diajarin sebulan tuh belum tahu Belum apa-apa. tahu apa-apa. Wah, gue kemarin gue disuruh pulang, dibilang gak guna, dibilang gue sampai kan dilempar stapler. Anjir. Gue menghindar tuh. Kepala gue bisa benyut kena Ini stapler. gimana sih? Katanya lulusan terbaik, tapi kok nggak bisa menyesuaikan? Iya kan, ibaratnya kan apa ya, namanya lu gak ada temen, gak ada, lu bayangin deh kayak misalkan hidup di satu, lu kalau misalkan bos lu gak suka sama bos lu, minimal lu pulang ke rumah gak ngeliat dia. Iya. Nah ini kan lu bisa aja diteleponin tiap hari. Lu salah aja nih, kalau misalkan lu kesel sama kantor, lu tinggal matiin handphone. Kalau di sana kan lu kamar dia tahu kamar lu di mana. Kalau ada salah lu teleponin ke kamar, baru juga pulang tidur lu diteleponin lagi gara-gara Jadi lu lupa udah kirim mah di email. tempat kerjaan nightmare, udah beres kerja tetap aja Nightmare lagi. Di situ tuh gue seumur hidup. Jadi lu nggak bisa istirahat dong. Gue seumur hidup sholat nangis di situ doang tuh. Sholat nangis gitu dong. Iya. Dalam hati gue gini, anjing gue hidup gini banget, udah jauh, Lu di situ sholat lu ya. udah jauh. Kayak gua ada cerita nanti digoblok-goblokin, masalah sholat ini, gua ada ceritanya. Digoblok-goblokin, dianjing-anjingin dalam. Nah tapi di situ gue kebentuk mental gue dalam nanti gini. Daripada gue yang pulang, lu yang gue pulangin. Gue bisa lebih pinter daripada lu. Wah. Lu harus kayak gitu. Oh, jadi maksudnya lu nggak ngedown dengan caci makian dia, Ya, dilempar dalam arti stapler, gue, dalam nggak arti gue, ngedown lu. dalam arti gue nih anjing nih orang anjing-anjingin gue nggak bego-begoin gue nggak bego, gue cuman kagak ngerti. Lu Gua cuman butuh diajarin Gue sebenarnya. butuh diajarin dan gue perlu waktu dah. Nah caranya gue waktu itu kan kerja itu kan dari jam 11 sampai jam 9. 11 malam. 11 malam sampai jam 8 pagi. gitu. Karena kan sistem tutup ya, kita kan harus Oke. audit semuanya. Gue masuk jam 6, gue bantai email, gue baca yang gue nggak ngerti, gue lihat bunyinya Oke. kayak gimana gitu kan. Sampai Oke, kan jadi lu membuktikan Nah. karena gua belum bisa, gua lebih awal deh datang, gua cakep. Iya kan sekarang kalau sorry itu saya kalau generasi sekarang kalau gue bilang baru dimarahin sedikit aja udah Nah, pundung. iya nih, ini nih. Udah pundung. Iya, gitu iya, kan. iya, betul. Gua betul, zaman dulu betul. mau Buat pundung anak-anak kayak zaman gimana? sekarang Iya. ada salah dikit dimarahin pundung. Pilihan gue kalau gue depresi, Nangis. gue cuma 2. Baper. Gue pulang dari kapal dengan ibaratnya ya setiap bulan kan gaji gue tuh atau dulu 1.500, berarti kalau gue mau pulang 1.200 US. ya gue 3 bulan itu gue Berapa itu ya? ya bang saya dolar 8.000 masih berapa juta gue lupa lah 12-14 jutaan Anjir, baru naik tuh. baru naik. Nah, Wah gila, pantesan orang berbondong-bondong pengen ke kapal pesisir ya, baru naik aja udah. iya, jadi pilihan gue kan kalau gue pulang itu kan gue harus ganti tiket yang gue bilang tadi. Oh iya. Kan dalam hati gue ngapain kerja kayak orang bego tolol, cuman 3 bulan ngumpulin duit, cuman ngebayarin tiket gue Nah, balik. lu udah gak dapat apa-apa. Gue gak dapat apa-apa, Iya. gue udah rugi, gue udah dianjing-anjingin, Iya, betul. gue malah bayar gitu. Betul ya. Nah harga diri gue itu harus gue tunjukin dengan cara gue bisa. Lu salah. Jadi Gua yang dengan bisa. cacian makin itu lu buktikan. Buktikan, ini pilihan gue Keren, cuma keren. 2. Kalau gitu, lu mau ngumpulin duit atau lu loncat dari kapal? Terlalu Lu berenang lah tuh sampai ya, Jakarta. meninggal anjing. Kayak meninggal, pilihan lu cuma 2 gitu kan. Nah, Oke. sekarang kalau Berarti itu bisa gue bilang ya lu memaksakan diri untuk bisa. Memaksakan diri bagaimanapun caranya dan akhirnya lu berhasil membuktikan. gue depresinya itu gue pernah di kapal tuh di lantai 13, kita kan ada 13 lantai ke atas. Gue di lantai paling atas gue liatin laut aja, anjing gue nyebur gue gitu kan. Itu sekali ya sekarang gimana? Kenapa nggak nyebur gitu? Enggak. Kita nggak mau ketemu jadinya. Betul, gue di situ kan udah tuh akhirnya dia bilang, Iya. ini kata yang gue selalu inget gitu kan. Dia bilang, bos gue tuh bilang sih gitu, walaupun dia sampai sekarang masih sebel gue sih sebenarnya sih gitu kan.
Ilmu itu mahal. Ilmu yang gua dapat itu gua ambil dari pengalaman gua sehari-hari, kata bos. Gua kenapa kasar sama lu, gua tekan lu, gua itu karena gua pengen ngelatih mental lu. Daripada lu langsung gua kasih ilmu yang sangat mahal ini, ternyata bulan ke-7 ke-8 lu balik karena ada masalah sama pacar. Masalah sama rumah. Maksudnya mental lu memble lah. Mental lu memble. Ngapain gua? Jadi di awal itu dia memang metodenya ngegembleng mental lu dulu. Yoi. Ngegembleng mental lu. Ada telepon bentar, gimana nih? Ada yang mau kesini soalnya. Oke, boleh. Halo, lu mau kemana? Di mana? Di sini, di Coffee. Cikini, Fore. Ah, jadi abnormal, Sweet Coffee. Fore Coffee, gue di sini. Belok kiri dari abnormal, belok kiri. Belok kiri dari abnormal. Fore Coffee, ya. Gue ke Fore, gue di Forenya. Ya. Belok kiri pokoknya. Ya. Udah kayak gitu. Ya udah, dia bilang gitu, mendingan lu gua latih dulu. Oke. Jadi bos lu itu ngegembleng lu di awal, metodenya mau ngetes lu. Lu sebenarnya mental lu segimana? Betul. Bagus itu, apa cupu? Gitu. Kalau cupu mendingan lu pulang aja udah. Ternyata lu mampu membuktikan. Iya. Wah, gila. Dan lu membuktikan selama berapa bulan tuh? Tadi 1 bulan udah lewat, nggak dapat apa-apa. 5 bulan lah. 5 bulan gua udah tahu dia polanya mau kayak gimana. Jadi bulan ke-5 lu berhasil mengimbangi. Sampai kan dia bilang gini, gue pernah sehari dia masuk, dia cuma bingung, yang gue kerjain apaan? Lu nggak usah kerja apa-apa, gue bilang. Gue yang kerjain semua. Wah, gila. Jadi keadaan sekarang berbalik nih. Keadaan gue udah mau pulang, lu tidur ke kamar. Terus dia udah percaya belum sama kerja lu? Udah. Udah. Jadi dia datang pagi-pagi doang, duduk manis, tangan doang. Lu mau cek silahkan. Oke, lu berhasil membuktikan di 5 bulan. Termasuk cepat sih kalau menurut gua. 5 bulan. Ini lulusan terbaik emang. Lulusan terbaik enggak. 5 bulan. Enggak salah. Gitu kan. Ya di situ setahun ya beres karena gua extend sampai 13 bulan karena bos gua yang setelah ganti Nungki dia masih butuh gua. Wah, akhirnya malah lu dibutuhkan. Jadi harusnya lu jadwal 10 bulan tapi lu di-extend karena akhirnya lu dibutuhkan. Ya, dan dibutuhkan. Sampai kan bos gue yang terakhir itu bilang, gua gaji lu deh. Gua gaji lu. Gua dikasih tambahan $300. Untuk apa? Kerja. Terus sekarang gini nih. Terus sekarang lu pikirin, lu bayangin lu jadi officer yang punya anak buah yang bisa ngerjain apa-apa. Hidup lu nice life gak selama 6 bulan. Enak lah, gue tinggal ngecek. Udah gue tinggal gue gaji. Ya, sekarang officer gajinya $3.000. Ini 2 kali lipat. Keluarin aja $300 buat gua. Lu jadi gue males kerja nih. Lu kerjain tapi ini gua kasih tambahan dari kantong di sendiri. Jadi enak ya? Iya, enak juga. Mas Ji, jadi enaknya gini. Lu ada ekstra waktu atau ekstra kerjaan lu bertambah tapi duit lu bertambah. Nah itu balance, men. Menurut gua itu fair. Jajan dijajanin lah, mana gua keluar dari sendiri, gua nggak mau makan jadi di gaji lu tuh dong. Makan di restoran $20-30 ya dia bayarin, mama. Gaji lu tuh. Itu di kontrak pertama ya? Kontrak pertama. Wah, gila. Kontrak pertama. Keren. Lu berhasil. Kontrak pertama itu ya gua masih statusnya PT Officer. PT Officer itu kalau di kita ya kayak itu teman lu yang satu gimana tuh tadi? Udah kontrak kedua, ada setelah dari mungkin langsung resign. Nggak mampu mengimbangi karena dia bukan lulusan terbaik ya. Bukan. Jadi dia langsung cabut kontrak keduanya, dia nggak lanjutin, dia udah nyerah. Dia udah nyerah. Kayak dia dah. Sendiri duaan. Gitu. Oke. Ada 13 bulan. Apa berapa kontrak lu? 8 sampai 7 kontrak, gue lupa. Total maksudnya 7-8 tahun maksudnya? 7-8 tahun, gue udah ke Afrika, gue udah ke Asia, gue udah ke Eropa, gue udah ke keliling dunia. Oke. Berarti itu selama kontrak-kontrak itu kan lu berhenti di mana, di negara mana? Lu turun? Rusia turun. Oh, kemana aja tuh? Yang pernah lu inget? Kalau apanya maksudnya? Ya lu turun selama itu lu kemana aja? Lu jalan-jalan. Bersandar di negara mana nih? Ya jajan. Kemana aja tuh? Ke bar. Enggak, di negara mana aja? Rusia, Israel, yang baru Israel lu ikut perang? Enggak. Berapa lama sih lu kalau turun-turun gitu? Bisa seharian ya, bisa ya gini aja Kak. Lu kan kerja tiap hari. Kalau lu turun di suatu negara atau di tempat manapun itu, ya lu ngorbanin jam tidur lu.
Oh, ya nggak ada libur itu Ya ya? kan gue masuk malam pulang pagi kan jam 8 ya udah dari jam 9 sampai jam sore jam 6 lu mau keluar silahkan. Tapi lu nggak tidur. Kapal bersandar pokoknya. Lama kapal bersandar. Berangkat lagi tuh kapal? Biasanya jam 10 malam. Oh, Gitu. lalu pulang kerja lagi. Kerja lagi. Dari itu lo nggak istirahat? Nggak istirahat. Itu gila ya, nggak ada libur ya? Nggak ada libur. Sampai kan ya. Gila, berat banget kan. Jadi capeknya di kapal itu kebanyakan kenapa sih orang di kapal itu pada minum, mostly jadi peminum karena mereka itu butuh waktu. Kalau kita udah terlalu capek kan, kalau mau tidur susah. Lu harus ngopi, harus minum. Nah, enggak, kita minum biar kita tidur. Karena dalam 2 jam 3 jam lu harus kerja lagi. Oh, jadi dengan minum misalnya segelas whisky misalkan? Ya, tidur udah enak. Iya, iya. Oh gitu. Gitu. 3 jam lu harus bangun mandi terus bangun. Dan bangun enak deh. Ya, Ya lumayan lah gitu ya. lumayan lah, gua nggak bilang enak. Dengan lu tanpa minum misalkan susah tidur ya. Betul itu. Karena lu kalau nggak tidur sama sekali, oh mati lu. Gila, gila, gila. Mati gitu. Ya udahlah. Berarti lu turun-turun ke negara itu adalah mengorbankan waktu istirahat lu. Tapi terbayar dengan lu mana tadi Rusia. Rusia, Inggris, Berarti Prancis. mostly lu siang ya? Selalu siang. Siang. Di negara-negara tersebut day life bukan malam. Iya, Jerman. Berarti nggak ketemu night life. Gitu. Kalau di nightlife, kalau di semua negara itu selalu ada. Ada juga, tapi lu menikmati nggak? Iya, mau nggak mau. Showcase apa Kalau gitu. showcase striptease langsung. Ada striptease. Oke, mana mana aja tuh? Rusia. Rusia, Israel, yang lu ingat lah. Jepang. Iya, lu sebutin negara mana yang belum. Gue nggak bisa sebutin negara mana yang gue udah pernah. Cuman sebutin negara mana yang belum. Anjay. Lu sampai ke negara ke Macedonia, ya bukan Macedonia, yang di Pasifik yang terpencil gitu kan? Afrika. Udah Afrika. Afrika udah. Afrika Selatan. Zimbabwe gitu-gitu udah. Udah, Senegal, Senegal udah semuanya, udah. Nah, lu selalu turun apa gimana maksud gua? Selalu lah, kalau di negara-negara baru kan gue juga pengen tahu dong gimana sih gitu. Keadaannya kayak gimana, gitu. Cantik gak orang-orangnya. Oke, iya. Lu selalu turun ya? Ya, negara yang Maksudnya itu sih terbayar dengan lu nggak istirahat tapi lu ada pengalaman. Ya, jadi 3 negara nih kalau gue boleh listing yang paling cantik itu satu perempuan Turki, Oh, nah Turki, Rusia, Korea. Itu paling cantik. yang cantik itu cewek-ceweknya ya. Tinggi-tinggi. Ya udah itulah. Enak-enak tapi. Ya enak apa? Enak dilihat ya. Enak dilihat. Oke. Diraba. Berarti udah tuh ya. Oh udah. Ya sekarang gini. Sekarang yang gue sebutin ya negara yang kira-kira. Masa cuman ini makanan doang. Burgundi. Udah pernah belum? Burgundi itu di mana? Ini negara Yang kemarin baru main bola sama Indonesia. main bola sama itu mah bukan negara, itu mah kelurahan Burgundi. Negara ini lah gitu. Karena bersandar pasti di kota besar ya? Pasti di kota besar. Oh. Kayak gitu kan. Oke, negara yang paling lu berkesan deh. Lu dulu di mana yang berkesan? Paling Israel. Israel. Karena di Israel situ itu Palestina apa? Palestina. Gua ke Palestina, gua ke Masjid Aqsa jangan salah. Oh gila. Gua Di situ lu. Enggak, gua bukan yang sholat. Gua waktu itu nggak boleh karena gua datang hari Jumat. Jadi Jumatan. Jadi waktu itu sempat ada larangan bahwa nggak boleh ada laki-laki remaja ke atas yang boleh masuk ke Aqsa. Yang boleh itu cuma anak kecil sama lansia. Cuman gua di situ ngelihat ya udah tembok ratapan. Apa karena ini kali? Lagi konflik. Chaos, lagi konflik waktu itu lagi nggak ini ya. Gua ke Nazaret, gua ke Palestina, ngelihat tembok ratapan, Aqsa semuanya. Gua datangin semuanya, ngelangkah gitu kan. Dalam sehari itu lu? Dalam sehari. Itu tanahnya wangi banget. Jadi lu ketika masuk negara ini cukup gak nih ceritanya gue masuk Palestina. Terus. Jadi gue masuk Palestina, kapten nelfon ke gue karena kan gue yang incas malam sama security kan. Lu jangan takut kalau seluruh kapal lampunya dimatiin. Gitu. Maksudnya? Kan. Jadi kapal itu kalau masuk ke negara, gue entah kenapa di Israel itu semua outlight itu mati. Lampunya mati, dimatiin. Ternyata pas gue keluar itu kapal kita itu dikawal sama korvet, kapal perang Israel. Kapal perang Israel kan. Kapal gua masuk, kenapa itu, Man? Gua nggak tahu. Kalau alam gua. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Oh, gila. Banggu. Oh, gitu ya. Nah, terus ya gua heran Israel, boleh tahu. Gua waktu itu posisinya gua itu udah nikah. Oh, berarti kontrak ke-6 ke-7 gua udah nikah dan kebetulan ex-wife gua
Gue bilang itu anak tentara, tentara ya, angkatan darat. Oke, nanti kita akan bahas Nah, itu bahas di dalam ya, oke. Nah, jadi ketika kita mau keluar kapal, itu nggak, kita di screening dulu di satu hanggar gede sama negara Israel. Orang yang namanya kayak lu nih jihad akbar, lu nggak akan bisa udah lu bisa jihad akbar. Lah itu kan Palestina, men. Lah kan otoritas Israel semuanya sih. Gitu kondisinya. Iya, jadi kalau misalkan nama lu di jihad akbar, kayak lu kamar lu itu di searching sama anjing, takutnya lu bobo. Oh, sampai segitu Nama lu mah nggak bisa. Ribet dong. Ribet gitu. Nah kebetulan Itu negara-negara lain gitu juga. Iya, kebetulan kan nama gua kan internasional ya, Raden Ardi Sastrokusuma gitu kan, jadi agak sedikit gampang ya. Cuman yang gua heran Enggak, maksud gua itu di negara lain begitu juga nggak? Kaman, oh nggak di Israel doang. Nah, yang gue bingung satu yang gue salut sama Israel, ketika gue datang, nama gue datang, ini dipanggil kan, panggil, ini, lihat paspor gue. Your name, Ardi Sastrokusuma, oke. I know your wife, Suci Nurmasari. Is it correct? Gue cuma jawab gitu dong. Ya atau enggak? Ya. Father-in-law, name, sekian. Pangkat, sekian. Dia tahu semua. Itu di imigrasi berarti ya? Iya, imigrasi. Oh, maksudnya pangkat keluarga lu? Wah, gila. Pangkatnya sampai tahu. Anjir. Sampai segitunya deh. Sampai segitunya. Ya. Ini sih nggak aneh karena itu negara konflik. Ada ini nggak? Casan. Casan. Semoga Nggak ada. mana kan bawa? Oh ini satu nanti Powerbank. nggak bawa, gue nggak bawa apa-apa. Minjem. Nah, terus ya udah Kasih mamang. itulah, ya udah di situ dulu. Oh, jadi Israel lah yang lo berkesan. Ya karena di situ kan gue bisa ibaratnya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi itu adalah ya bisa dibilang negara yang diidam-idamkan untuk didatangi agama Islam dan agama Kristen. Betul. Dan lu udah menginjakan kaki. Sudah di sana. menginjakannya. Gila. Pipis udah di sana. Pipis sudah di sana. Perlu dijelasin anjir. Pipis. Buang duit udah Oke. gitu. Ya, itulah yang paling berkesan. Kalau Keren. selebihnya ya udah, semua negara sih sama. Semua negara sama begitu-begitu doang ya. Tapi yang berkesan Israel. Oke, kita mungkin cukup ya masalah kapal ini. Ya, part Kita- 1 ya ini ya. Oke, nanti masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, siap. Akhirnya lu memutuskan berhenti kontrak dari kapal karena anak lu lahir. Sebegitu sayangnya lu sama anak lu. Ya? Ya iya dong. Apa tuh? Berapa lama tuh prosesnya tuh? Hukumannya 4 bulan. Hukuman apa anjir? Hukumannya ya salah satu hukumannya itu dipanggil menghadap, Akhirnya di hari kelima lu tumbang, capek, Tumbang, pingsan. Cari yang menghargai lu, menghargai lu sebagai menghargai suami. sebagai suami, sebagai laki-laki, menghargai keluarga lu. Lu kan di kantor ya, di kantor terkenal dengan orang yang ribet. Wah, Ribet, bukan cuma gua doang.